Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasara ummah wa jahada fillah haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'ala al-mahjadil bayda wa zilha kana hadiya la yazidu an illa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Warḍallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian yang hari ini jadwalnya adalah Al-Adabul Mufrad. Nanti aja tuh Mas kalau ini. Nah, kemarin terakhir kita membahas tentang yang tidak punya anak. Nah sekarang berkenaan dengan hukukul abdi, hak-hak seorang budak. Kenapa ini bab ini ada dalam khazanah keilmuan kita? Karena memang perbudakan itu dalam Islam diatur gitu. Dan sering saya katakan perbudakan dalam Islam itu kenapa ada syariatnya? Karena dulu perbudakan itu ugal-ugalan sebelumnya. Ada yang memperlakukan budak itu seperti bukan manusia. Romawi punya konsep perbudakan, Persia punya konsep perbudakan. Seluruh peradaban dunia saat itu memiliki konsep perbudakan. Bedanya konsep perbudakan di zaman sebelum Islam itu tidak manusiawi. Ada budak yang diadu dengan singa, ditonton rame-rame sampai mati, diadu kan? Gladiator. Ada budak yang dilemparin diparabkan nggak mau. Ada juga budak yang diberlakukan kerjanya itu sampai dia tidak sanggup melakukannya dan banyak yang mati. Membangun bangunan tertentu, membangun piramid, membangun istana-istana, itu budak-budak banyak yang mati dan tidak dipedulikan nyawanya. Persis seperti kita dulu zaman Jepang, Romusa dan Rodi itu, kita itu cuman disuruh untuk hidup saja. Yang penting mana aya napasan hidup gawe kan. Dapat digaji, hanya dikasih makan sekedar hidup, bisa manggul batu, bisa mindahkan rel kereta besi begitu udah. Itu model begitu. Jadi Islam kenapa ada konsep perbudakan? Karena sebelumnya ada konsep-konsep perbudakan tetapi tidak manusiawi. Sehingga Islam datang meluruskan dan menempatkan konsep perbudakan yang manusiawi. Maksudnya apa konsep budak yang manusiawi? Maksudnya adalah dipesankan kepada para majikan yang memiliki budak bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang punya derajat sama dengan mereka. Maka kasih makan seperti yang mereka makan, kasih minum seperti yang mereka minum, dan hormati hak sebagai manusia. Bedanya manusia merdeka dengan budak itu adalah budak itu bisa disuruh dan diperlakukan sebagaimana statusnya sebagai budak, karena dia dijual belikan, dan itu adalah hal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian Islam memerdekakan dan menempatkan budak pada posisinya yang terhormat, sehingga hukuman dalam Islam itu rata-rata bebaskan budak. Nah hari ini pembahasannya adalah diantara hukukul abdi, beberapa sudah kita sampaikan. Di sini idza sarakal abdu, bab yang ke-86, hadis ke-165. Kalau seorang budak itu mencuri, maka jual saja budak itu. Ini hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza sarakal mamluku bi'hu walau binasyin. Kalau budakmu itu mencuri, maka jual saja, walau binasyin, meskipun dengan harga murah. Nasyin itu adalah 20 dirham. Jadi
Jadi ada nashin, ada nawatin, ada ukiyatin. Itu hitungan-hitungan zaman dulu, zaman Quraisy. Nashin itu 20 dirham. Kalau nawatin itu 50 dirham. Kalau ukiyah 40 dirham, 40 dirham. Itu hitungan-hitungan zaman dulu. Nah, kata Nabi, kalau budakmu mencuri, jual saja walaupun dengan harga yang murah. Meskipun ini hukumnya pada perbudakan, tetapi kita bisa juga dianalogikan ya kepada orang yang di bawah kekuasaan kita. Misalnya kita punya pembantu, kalau dia sudah berani mencuri, ya udah pecat saja, gitu. Pecat, kemudian kembalikan dia ke keluarganya yang meminta kita untuk menjadi dia sebagai pembantunya. Nah ini meskipun hadisnya kepada budak, tetapi poinnya adalah jika ada orang yang di bawah kekuasaan kita melakukan sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, bahkan mencuri itu kan sebuah pidana ya, maka jual saja, tidak usah dibantu, tidak usah dibela-belain, tidak usah dipertahankan. Bi'hu walau binasin, jual saja meskipun harganya murah. Itu kalau terkait perbudakan. Kalau terkait pembantu, kan pembantu beda kan, bukan budak. Jadi kembalikan saja kepada sponsornya kalau dia sampai mencuri. Lalu hadis yang ke-166 ini berkenaan dengan al-khadim yudnibu, kalau pembantu di rumah kita itu yudnib, melakukan kesalahan. Sebutkan sini, innalana ghanaman mi'atan la nuridu an nazida fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlati dhabahna makanaha fashatan fa kana fi maqala la tadrib dha'inataka qadarbika amataka fa idza istanshaqta fabalik. Jadi ini berkenaan dengan kita ini dilarang memukul siapapun yang ada di bawah kekuasaan kita, termasuk pembantu ya. Tidak boleh kita ini memukul pembantu kita, memukul orang-orang yang bekerja di tempat kita, karyawan, pegawai, itu mereka manusia biasa gitu, seperti kita. Jadi tidak boleh ada memukul ataupun melakukan perbuatan sewenang-wenang, karena semua itu akan dibalas oleh Allah SWT, meskipun dia orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Ya, ini tentang budak ini terlalu banyak hadisnya, kita lewati wawasannya banyak ya. Nah, sebagai penguat tadi hadis yang tadi adalah bahwa suatu hari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kuntu adribu gulaman, dia punya seorang pembantu, dipukulinya sama dia karena mungkin melakukan sesuatu. Gulam itu pembantu itu dipukuli oleh Abu Mas'ud. Maka dari belakang dia ada orang yang menegurnya, fasami'tu min khalfi ay min wara'i, aku mendengar suara yang memanggilku dan mengatakan, i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaihi, Allah lebih mampu menyiksamu ketimbang kamu memukuli pembantumu itu atau budakmu itu. Jadi Rasul mengingatkan Abu Mas'ud yang sedang menghukum budaknya itu atau pembantunya itu dengan ungkapan beliau, wahai Abu Mas'ud, dikirana kamu melakukan ini tidak ada yang melihat, Allah lebih mampu menyiksamu daripada kamu menyiksa budak itu. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Faltafatu fa'idahu Rasulullah. Lalu aku tengok siapa orang yang menegur saya dari belakang ini, yang mengatakan bahwa Allah lebih mampu memukulmu daripada kamu memukul pembantumu itu, budakmu itu. Pas saya lihat ternyata Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah fahuwa hurun liwajhillah. Mulai hari ini budakku ini merdeka statusnya, dimerdekakan. Jadi ditegur oleh Rasul, dia langsung merdekakan. Kiranya siapa yang negurkan pas nengok ke belakang, Rasulullah. Jadi manggil dari belakang, negur dari belakang tuh boleh-boleh saja. Kalau di kita kan kadang, nah itu tukang, rasa-rasanya kurang tata krama gitu. Nah, tetapi itu sah-sah, boleh-boleh saja. Jadi kita misalkan menegur seseorang, ingatkan seseorang, dianya dalam posisi di belakang tidak apa-apa. Pernah Rasulullah SAW menegur sahabatnya dan mengatakan, wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu memukulmu, menyiksamu ketimbang kamu memukul bawahanmu itu.
Jadi langsung bebaskan. Dan kita tahu harga budak itu mahal. Kalau yang premium, bisa ribuan dinar kalau yang premium. 1.000 dinar, 1.000 dinar kali 2 juta berapa? Ada yang murah, ada yang murah banget, mungkin 1000-an berapa gitu. Ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, itu kan Abu Bakar lewat kan, waduh ini karunya si Bilal nih disiksa, beli. Kemudian dia katakan, ya Umayyah, berapa kau jual Bilal ini? Kata Umayyah, berapapun kau mau ambil aja. Si Bilal ini nggak manfaat sama sekali buat saya. Ngariweukeun unggul. Jadi seorang budak di tempat saya, tetapi dia malah masuk Islam ya kan, ngariweukeun unggul. Era orang Quraisy boga budak teu bisa diatur. Era wirang cenah pada masuk Islam. Berapapun kamu beli, ambil saja. Kata Abu Bakar, ditantang nih ke Abu Bakar, mun maneh nyebut sabar lagi dibeli kurang. Gitu. Jadi kata Umayyah, ambil saja sukamu, berapapun yang kamu bayarkan, saya terima. Tapi kata Abu Bakar, ingin meningkatkan harga Bilal, berapapun kamu minta saya bayar. Dalam bahasa ungkapannya, sami saman, sebut saja angkanya, Umayyah, sebut saja angkanya, saya beli. Nah itulah Abu Bakar sendiri. Orang kaya beda. Orang kaya gayanya, sebutkan harganya, tulis harganya seberapa. Kalau yang nggak mampu, bahkan ditawar. Mun asup ka mall ge nu ditinggali teh bandrol na ieu urang bulak-balik itu nol teh bener itu 3 atau 4 gitu bulak-balik teh jadi ya kan gitu. Masuk ke toko buku terus dibacaan sinopsis belakangnya tuh tinggali harupna hargana bulak-balik jika mah salah nol cek bae itu teh ka scan itu nya bener 0 atau 5 gitu jadi itu. Nah kalau orang kaya sama sebutkan hargamu berapa, aku bayar. Jadi mungkin yang dimaksud oleh beberapa orang ya bahwa at-takabbur al-mutakabbir shadaqah itu mungkin begitu, bahwa sombong kepada orang sombong itu tidak mengapa. Jadi menyombongi orang sombong itu sedekah, itu kata para ulama ya, bukan hadis. Jadi kalau ada orang sombong disombongi lagi itu sedekah. Aya preman, aya jeger gitu. Angkuh begitu, takabur. Mun aya orang nu nakaburan eta jeger, eta sedekah eta. Tah ieu Umayyah teh tokoh Quraisy kan asa pambeungan. Kuwawa ditantang sama Abu Bakar Siddiq ditantang, sama. Sebut saja angkanya, kamu mau berapa, saya beli Bilal. Karena Bilal itu sangat terhormat bagi kamu. Meskipun dia budak tapi dia beriman. Dan kedudukan budak beriman lebih unggul, lebih mulia daripada orang musyrik meskipun dia tuan. Dalilnya wala abdun mukminun khairun min hamba yang mukmin itu adalah lebih baik daripada musyrikun meskipun dia orang terpandang dan kaya. Hamba yang beriman, sahaya yang beriman lebih mulia dan lebih baik, lebih afdal ketimbang tuan yang musyrik. Jadi kaya miskin itu bukanlah kedudukan di sisi Allah, tapi mukmin dan kafir itulah kedudukan di sisi Allah SWT. At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Menyombongi orang sombong adalah sedekah. Itu ungkapan ulama. Jadi mun aya jegeran deui, Pak. Mun aya bos-bosan deui, itu ngeper biasa ku bos. Mun aya nu pangkat tadi bawa nu pangkatan leuwih luhur deui, itu ngeper. Biasanya begitu. Nah ini hadis berkenaan dengan teguran Rasul kepada Abu Mas'ud yang dia punya budak, tapi budaknya itu dihukum sama dia, disiksa begitu, dipukulin. Lalu Rasul mengatakan Allah lebih mampu menghukummu, menyiksamu, memukulmu ketimbang kamu memukul dia. Lalu dibebaskan. Hurrun liwajhillah, saya bebaskan ya Rasulullah budak ini sebagai penebus kesalahan yang saya lakukan kepada budak ini. Lalu Rasul bersabda, "Amalau lam taf'al lamassatkan nar aw lalafahatkan nar." Kata Rasul, kalau kamu tidak bebaskan sebagai penebus dosamu itu memukuli dia, maka kamu tidak akan lepas dari neraka. Kamu tidak akan lepas dari sengatan api neraka. Artinya memukul orang itu meskipun dia bawahan, pembantu atau budak sekalipun. Bahkan budak itu kan dianggap seperti setengah manusia.
Bahkan kamu memukul budak sekalipun, itu kalau kamu tidak minta maaf, tidak minta dihalalkan, tidak menebus kesalahanmu, kamu tidak akan lepas dari neraka. Bakal diudak ke neraka. Laulam taf'al lamassatkan nar, kau akan dikejar neraka. Kalau memukul budakmu, kamu nu dipukul lain budak. Memukul nanti orang merdeka, orang biasa. Langsung tunggal tenggel, tidak punya hak, tunggal tenggel, bukan orang dizolimi, tapi tunggal tenggel ini diancam dengan api neraka, akan dikejar oleh neraka. Waliyahzubillah. Dan ini hadisnya riwayat Sahih Muslim, hadisnya kuat, sahih. Yang ke-172, larangan mengucapkan qabbahallahu wajhah. Ini dulu orang jahiliyah punya tradisi, lamun tidak suka sama orang ngomong nanti qabbahallahu wajhah. Maksud bahasa kita mah letterleknya semoga Allah menjelekkan wajahmu. Nah bahasa orang nanti. Ya ngahina, semoga Allah memburukan wajahmu. Qabbahallahu wajhah. Qabbahallahu wajhah. Semoga Allah menjadikan rupamu buruk. Nah, yang semacam itu meskipun umpatan, bukan doa sebenarnya, tapi tidak boleh. Menyebut semoga Allah memburukkan wajahmu saja nggak boleh, apalagi menyebut wajahmu buruk. Wajahmu petot, wajahmu butut. Nah, itu lebih haram lagi, lebih nggak boleh lagi. Goreng patut. Nah, ini segala macam. Jika kelapa, jika kelapa nih sebenarnya. Hanya menyebut semoga Allah menjelekkan wajahmu saja dilarang dalam Islam, apalagi menyebut goreng patut, kemudian goreng petot dan sebagainya. Waliyahzubillah. Karena muka itu adalah sesuatu yang paling mulia yang ada pada manusia. Akramu ma innal insani al-wajh. Yang paling mulia bagi manusia itu adalah mukanya. Makanya Islam mengharamkan memukul muka. Islam mengharamkan memukul muka. Anak yang bandel juga diharamkan dipukul mukanya, kakinya. Pukul dampalnya kalau anak bandel itu. Tidak mau sholat, bandel itu maksudnya pukul kakinya. Istri yang mantangul, bantangor, bangkawarah tidak boleh mukul muka, pukul kakinya. Kan itu caranya kan apa ayatnya itu fahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Jadi tahapan-tahapan mendidik istri itu kalau dia nusuz itu melakukan kemaksiatan dan perlawanan kepada suami, itu adalah fahjuruhunna fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Itu yang langkah pertama. Tegur dulu, masih nggak berubah, pisahkan tempat tidurnya. Ya. Kemudian jangan ajak dia bicara beberapa hari, tapi jangan sampai kita keluar rumah juga. Tetap jadi pasien nanti tetap di dalam rumah gitu. Dia tidak diajak tidur beberapa hari silahkan, tapi bagusnya di bawah 3 hari. Tapi itu pun tetap di dalam rumah, tidak keluar dari rumahnya. Misalkan dulu tidak tidur beberapa hari, 3 hari begitu. Tidak mempan juga wadribuhun dorban gairu mubarrah. Pukul istri kita, tapi pukulannya tidak mubarrah, tidak melukai. Artinya pukulan teguran. Yang bahasa orang mah mungkin di bahasa Sunda nama dipeupeut. Sukuna dipeupeut. Dipeupeut terang Pak, mendingan dipukul kecil itu. Dipeupeut kaki ini. Jadi itulah teguran kalau suami itu mendapati istrinya berbuat nusuz. Nusuz itu semacam pelanggaran. Terutama pelanggarannya adalah perlawanan kepada suami. Nusuz. Tapi di zaman orang itu saya pasal KDRT terjadi Pak. Walaupun mukul dengan kaki, walaupun mukul ke kaki, mukul ke anggota badan yang tidak bahaya, meskipun mukulnya hanya dengan kayu siwak, ulama kan mengatakan kayu siwak. Ya, untuk memukul istri, menegur istri, mendidik istri itu boleh mukul tapi menggunakan kayu siwak dan di bagian kakinya. Kayu siwak itu kayu kecil, kayu yang tidak terasa sakit, tidak terlalu sakit. Sikat gigi bahasa orang sekarang itu. Bukan memukul yang dipahami oleh kita, fadribuhunna, walaupun ayatnya pukulan mereka, itu bukan pukulan yang kita pahami, tapi pukulan yang dimaksud adalah pukulan didikan, pakai kayu tipis supaya dia merasa ditegur, itu saja intinya.
Ya, jadi di sini keterangannya bahwa janganlah kita mengatakan kepada orang qabbahallahu wajhah. Tapi kalau qatalahullah, semoga Allah membinasakanmu, pernah Rasul ucapkan kepada seseorang yang salah ngasih fatwa. Nah, ini ceritanya ini. Jadi dulu ketika Rasul pulang dari Bani Mustalik dalam sebuah peperangan, pulang mereka berkemah di sebuah ladang, sebuah tempat berkemah gitu, sebuah lapang. Lagi berkemah seperti itu, ada sahabat, salah satu orang sahabat mimpi junub. Malam yang dingin, subuh yang dingin, mimpi junub, dan dia tidak bawa pasangan ketika jihad itu. Pas terbangun subuh, mau sholat subuh, dia kan harus mandi kan. Bertanya kepada temannya, mun bahasa orang nama, Kang, abi junub tadi kumaha ieu pada sholat subuh. Tak anu ngasih fatwa nanti nu teu paham deh itu teh. Langsung ngasih fatwa tanpa bertanya dulu ke yang lebih paham. Dia katakan, "Oh, mana harus mandi. Kamu harus mandi, enggak ada cara lain kecuali mandi." Akhirnya orang itu nyari air, gebrus yang mandi. Maut, Pak. Maut. Berarti ada luka bekas tumbak, bekas perang. Kemudian dia junub, dia mandi dingin seperti itu. Ketika meninggal, kabar itu sampai ke Rasul SAW. Lalu Rasul mengatakan, qatalahullah, semoga Allah membinasakan orang itu. Ini maksudnya bukan laknat dari Rasul, tapi semacam teguran keras bahwa orang yang tidak paham ilmu agama jangan pernah ngasih fatwa ke orang lain. Bisa menyesatkan, mengatakan ini haram, mengatakan ini halal, padahal dia tidak tahu koridor pengambilan istinbat hukum dalam agama. Berbahaya. Itu namanya atajaru alal futyah, gegabah dalam berfatwa. Tidak tahu haramnya, tidak tahu halalnya, dalilnya kita apa, tidak acan belajar agama, katakan saja, wallahu a'lam, saya tidak tahu hukum. Imam Malik itu ditanya 36 pertanyaan, hanya dijawab 4. Sisanya itu wallahu a'lam. Sekelas Imam Malik. Orang ditanya 36 pertanyaan, dijawab 40. Nanti apa lagi di apal-apal. Berbahaya. Kalau orang pernah dia thalabul ilmi atau nyantri kepada guru tertentu, syekh tertentu, minimal dia meriwayatkan dari gurunya. Kalau dia tidak tahu dalilnya, dia akan bawakan dalil Qur'annya, dia akan bawakan dalil sunnahnya. Kalau tidak, dia akan sampaikan menurut guru saya, karena gurunya itu adalah dia pasti berguru bersanad kepada guru sebelumnya. Minimal seperti itu. Atau kalau tidak bisa semua itu, minimal kita membawakan fatwa ulama yang lain untuk kita terapkan di masalah yang sedang dibahas. Tapi kadang orang sekarang yaitu gegabah dalam berfatwa, mudah mengatakan temenang, mudah mengatakan haram, mudah mengatakan halal, mudah mengatakan ini. Bahkan itu tuh dalam tingkat ceramah-ceramah di TV nasional, kadang itu gegabah dalam berfatwa. Sangunahna gitu, tomona haram, sangunahna halal boleh. Tidak pernah menyebutkan tuntutan pendalilan dari pendapatnya itu. Bisa menyesatkan, bisa menyesatkan. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahasa umpatan seperti itu kepada seseorang yang salah ngasih fatwa karena tidak punya ilmunya kepada orang lain sampai meninggal dunia, dan mengatakan qatalahullah, semoga Allah membinasakannya. Lalu di ujung hadis beliau mengatakan fa inna syifa'al ayyi as-su'al, karena obat kebodohan itu adalah bertanya. Maksudnya orang itu kenapa yang ngasih fatwa itu kenapa nggak bertanya kepada yang lain yang lebih tahu, kepada sahabat yang lebih alim, tanyakan hal itu. Baru setelah itu sampaikan jawabannya. Nah, ini kesalahan sahabat ini adalah dia ngasih fatwa kepada temannya sampai temannya itu terkena musibah, terkena meninggal dunia. Ini pelajaran buat kita bahwa jangan sampai kita berani-berani ngasih fatwa, ngasih pendapat selama kita tidak pernah belajar tata cara menyimpulkan sebuah hukum dari dalil-dalilnya. Hadis yang berikutnya juga sama ini. Hadis sudah sampai hadis balik lagi ke perbudakan. Karena belum terlalu dalam pembahasannya. Budak itu kan di dalam peradaban dunia seperti properti ya, barang. Ya, barang. Terus di Islam diterjemahkan sebagai hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu kan boleh digauli tanpa nikah.
betul. Itu jumhur ulama begitu. Betul. Nah, itu kenapa sampai seperti itu ya, tidak perlu ada akad nikah segala macam. Ini luar biasa gitu posisi hamba sahaya. Betul. Jadi dalam Al-Quran itu illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum. Jadi kalian itu tidak boleh melampiaskan syahwat illa kecuali ala azwajikum, pasangan-pasangan halal kalian, aw ma malakat aymanukum, dan budak-budak perempuan sahaya kalian. Kalau ditanya kenapa, jawabannya adalah Allah sudah halalkan. Ayatnya begitu jelas, bahkan tidak perlu ditafsirkan, itu secara bahasa itu jelas. Au ma malakat aymanukum. Tapi yang dimaksud malakat aymanukum adalah budak yang secara syariat ditetapkan sebagai budak. Apa penyebab perbudakan terjadi? Satu, peperangan. Jika ada peperangan, maka akan ada perbudakan. Yang kedua, perbudakan yang sudah ada sebelumnya. Lalu setelah itu dijual belikan menjadi budak. Tidak diperkenankan kita menerapkan hukum perbudakan kepada orang sekarang yang belum muncul faktor penyebab secara syariat perbudakan itu ada. Makanya pembantu bukan budak, TKW bukan budak, budak warisan ya, TKI bukan budak. Warisan budaya. Ya, jadi budak yang dimaksud dalam syariat itu satu, budak warisan peradaban sebelumnya, atau ada peperangan kemudian yang tertangkap atau tertawan di dalam peperangan itu hukumnya budak. Jadi pami ayeuna umat Islam misalkan melawan Romawi, kemudian Romawi kalah, budak banyak balatak begitu, maka itu mereka statusnya yang ditawan itu adalah budak. Gitu. Perempuannya jadi sabaya, mereka dinikahi boleh, kemudian jadikan budak digauli juga boleh, tidak apa-apa. Kalau alasannya kenapa? Karena Allah sudah menghalalkan. Itu tidak perlu penafsiran lagi. Tidak perlu penafsiran. Kalaupun itu misalkan dicari hikmahnya, ya karena hikmahnya adalah budak itu milik kita. Kalau istri itu dihalalkan dengan mas kawin, kalau budak itu dihalalkan dengan kita membelinya. Budak itu menjadi halal buat kita karena kita membelinya dengan sejumlah uang. Dengan sejumlah uang. Jadi dia menjadi yang dimiliki. Budaknya anak kecil apa? Bukan, budak itu apa ya? Hamba sahaya. Hamba sahaya. Sanes budak di Bandung sanes. Di Bandung budak Sunda sanes. Budak sahaya, makanya lebih tepatnya disebutnya apa namanya abid ya, dalam bahasa. Dari peperangan timbulnya. Dari peperangan timbul. Tapi kan ada tafsir lain, peperangan itu bukan peperangan fisik, peperangan ekonomi, sehingga pernah terjadi di UIN. Ya. Beberapa mahasiswa itu menafsirkan bahwa misalnya ada orang yang ketergantungan hidupnya kepada kita, sekolah, apa itu, jadi statusnya dari hamba sahaya. Oh enggak. Ya. Jadi status budak itu sudah baku dalam syariat, itu adalah korban perang. Di Timur kalau kita dulu pantas tentaranya, berkuasa, dia bukan berkuasa statusnya. Orang Amerika di Irak itu lebih parah lagi. Ketika Amerika menginvasi Irak, zaman Saddam Hussein, lebih parah. Di peperangan itu terjadi aja. Jadi apa namanya, perbudakan itu akan muncul nanti manakala ada peperangan atau warisan budak sebelumnya. Kalau yang ada di sekitar kita seperti penafsiran siapa itu salah tesis atau disertasi gitu di UIN di Jawa itu, profesor siapa itu meloloskan disertasi tersebut. Akhirnya diprotes polemiknya. Dia menulis tentang hukum milkul yamin dalam konteks modern, artinya hubungan seksual non marital, hubungan seksual tanpa perkawinan. Dia berusaha ngulik-ngulik mencari celah, boleh nggak konsep milkul yamin atau malakat aymanukum diterapkan dalam era modern. Kesimpulan ujungnya akhirnya adalah bahwa wanita itu jika dibayar boleh digauli. Jika dibayar. Karena dulu pun jika dibayar dulu. Karena dulu pun budak itu bisa digauli kalau dia sudah dibeli. Ini kerancuan berpikirnya si profesor tersebut. Ya. Sekarang sudah profesor. Enggak, bukan profesor. Tesis S2. Tapi dokter sekarang dan sudah profesor. Yang membimbingnya profesor yang sekarang tempat jadi BPIP itu. Jadi itu walhasil itu dia akademisi lah gitu ya. Entah profesor entah dokter, dia akademisi. Tapi yang sedang kabarnya sekarang sih sudah naik katanya jadi profesor. Per hari ini ya. Per hari ini sudah naik profesor.
dan itu nggak dicabut pendapat dia ya sampai Karena mereka punya prinsip begini, dalam dunia akademis itu salah itu boleh, tapi nggak boleh bohong. Jadi boleh salah tapi nggak boleh bohong. Itu adagium dalam dunia akademis begitu. Iya. Kalau tulisan dia misalkan salah, ya nggak apa-apa salah. Tapi dia tidak bohong dalam metodologi penelitiannya. Namun itu menjadi polemik, dibantah oleh banyak pihak ya bahwa tidak mungkin konsep milkul yamin diterapkan di era modern, sementara faktor-faktor atau aspek lain yang berkenaan dengan milkul yamin tidak disertakan. Dia mah hanya mengambil celah kalau budak itu dibeli boleh digauli, berarti orang sekarang pun kalau dibayar boleh digauli. Tapi kan beda. Itu namanya qiyas ma'al farik, analogi yang tidak apple to apple. Kalau budak mah dibeli itu dengan seluruh status hidupnya, status manusianya, status budaknya, pekerjaannya, bahkan sampai para bandimahan apa namanya segala rupanya. Ya. Tapi tidak berhak berhaji katanya kalau Islam. Maksudnya? Ya budak itu kalau dia Islam. Kalau tuanya mengizinkan boleh. Oh. Haji itu kan kalau diizinkan tuanya boleh. Termasuk Jumatan, budak itu kalau kata tuanya kamu jangan Jumatan, budak mah nggak boleh Jumatan. Makanya yang boleh tidak Jumatan itu adalah musafir, budak, perempuan dan orang sakit kan. Tapi kalau si tuanya, udah kamu sana Jumatan, maka si budak Jumatan. Itu jadi kemerdekaan dia itu benar-benar tidak punya gitu. Kemerdekaannya itu milik tuannya. Kemerdekaannya milik tuannya. Jadi kumaha cek tuannya. Kalau kata tuannya harus A. Bahkan ketika tuannya ingin melampiaskan syahwatnya, budak itu harus melayani. Jadi permasalahannya itu adalah cacatnya tulisan si dokter tadi adalah bahwa dia tidak menganalogikan secara tepat bahwa yang namanya sahaya dengan orang merdeka itu beda. Kalau ada anak seseorang misalkan di UIN atau dengan sebut kampusnya di mana misalkan, kita kasih nafkah, dia ekonominya lemah, dia segala macam. Tapi kan statusnya dia manusia merdeka. Hanya saja kekurangan ekonomi kan begitu. Kalau budak sahaya mah dia benar-benar bukan manusia gitu. Tapi manusia yang dimiliki. Maksud saya bukan manusia yang merdeka gitu. Tapi dia manusia yang dimiliki oleh seseorang, dijual belikan. Jadi properti. Nah, bedanya itu, budak itu properti dijual belikan dan dimiliki orang ke orang. Kalau tadi orang yang terhimpit ekonomi ataupun dia terhimpit situasi, dia itu manusia merdeka seperti kita. Tetapi kebetulan dia ekonominya lemah. Dan itu warisan budaya sebelumnya kan tadi ya. Dan semangat Islam semangat untuk membebaskan kan. Betul. Jadi pokoknya intinya mah perbudakan zaman sekarang sudah tidak ada. Ada lagi nanti kalau peperangan terjadi. Kenapa? Itu pun konsekuensi peperangan. Muslimah kita pun akan diperbudak mereka. Iya. Di Irak. Maka keseimbangannya adalah wanita-wanita mereka pun akan jadi budak kita. Jadi ayat yang tadi tidak dimansuh ya. Tidak dimansuh, ayat tetap berlaku. Auma malakat aimanukum. Dan itu ayatnya banyak. Bunyi-bunyi yang malakat aimanukum itu bukan satu ayat. yang pada akhirnya kesimpulannya adalah bahwa budak itu boleh dijual. Tetapi itu pun merupakan tanda kiamat. Dalam hadis Rasul Jibril ditanya oleh Rasul, apa tanda kiamat? Di antara salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha. Manakala seorang wanita, budak sahaya wanita melahirkan anak tuannya. Itu Tanda kiamat itu. Jadi tuannya itu punya budak, digaulinya, lahirlah anak. Si anak ini statusnya bingung. Di satu sisi dia wajib memuliakan ibunya, karena memuliakan ibu adalah birrul walidain wajib. Di sisi lain ibunya juga budak bapaknya gitu. Yang mana kita tahu budak bapak itu ya dengan anak itu kedudukannya adalah di bawah, tidak terhormat gitu. Nah itu tanda-tanda kiamat. Jadi namanya itu, ibunya itu namanya ummul walad. Ummul walad itu ibu yang melahirkan anak suaminya, padahal status ibu itu adalah budak. Itu tanda kiamat. Karena anaknya merdeka karena ikut bapaknya. Anaknya merdeka, cuman masalahnya si anak itu punya ibunya seorang budak. Kan anak itu jadi bingung hukumnya gimana. Satu sisi dia wajib memuliakan ibunya, sisi lain ibunya budak. Jadi dia
yang apa namanya yang oleh ayahnya itu dia sebagai budak begitu. Nah ini tanda-tanda kiamat. Memang ada yang ulama-ulama, bukan ulama sih, ustaz-ustaz di TV yang menyimpangkan makna ini dan diartikannya sebagai makna yang lain. Contohnya adalah misalkan seorang nenek yang sudah sepuh, nenek itu dulu ngasuh anaknya, kemudian anak itu melahirkan, punya produksi cucunya akhirnya jadi dirawat lagi oleh neneknya. Jadi orang yang menyibukkan neneknya, mengeksploitasi tanda petik ya neneknya, merawat anak-anak dia, itu katanya masuk dalam konteks antalidal amatu rumbataha. Jadi seorang apa namanya seorang anak yang menyusahkan orang tuanya itu termasuk dalam hadis ini. Ngababukeun kolot. Ngababukeun kolot. Ya. Jadi ngababukeun kolot. Jadi kita sudah merepotkan nih ibu kita sejak kita kecil. Sekarang kita sudah punya anak. Anak kita ngerepotin lagi neneknya. Itu dulu sibuk dengan kita, sekarang sibuk dengan produksi kita. Dengan inju. Nah itu ada mubalik di TV yang menafsirkan ke sana, tapi itu kurang tepat. Yang tepat mah apa adanya keterangan hadis bahwa ciri kiamat itu kalau nanti ada perbudakan, lalu si ibu itu melahirkan anak yang merdeka dari suaminya itu. Jadilah si anak itu kedudukannya serba ya bingung gitu. Ibunya yang wajib dihormati, tapi satu sisi ibunya budak yang boleh disuruh-suruh. Jadi gimana? Akhirnya itu Rasul sebutkan sebagai tanda kiamat. Walhasil kesimpulannya konsep malakat aimanukum yang digagas oleh beberapa tanda petik ya akademisi di kampus-kampus Islam seperti itu tidak dapat dibenarkan dan hukumnya adalah cacat. Secara akademik juga cacat. Karena tidak apple to apple. Budak beda dengan orang merdeka. Budak yang miskin dengan orang merdeka miskin beda statusnya. Tidak bisa sahaya itu artinya. Hamba sahaya Itu itu dari bahasa Arab sahaya itu. sahaya kurang tahu itu bahasa apa, tapi bahasa Arabnya abid. Abid, ya, budak gitu. Makanya kita ini semua abidullah. Iya. Kita ini semua budak Allah. Abidullah. Dan itu pangkat terhormat manusia itu ketika disebutkan dia adalah budaknya Allah. Makanya kata Nabi, nama yang paling mulia itu Abdullah dan Abdurrahman. Kita hamba Allah yang maha pengasih, kita hamba Allah yang maha penyayang. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Jadi derajat budak itu paling mulia kalau budak itu dinisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum perbudakan. Ya. Jadi Islam datang untuk memerdekakan perbudakan, bukan untuk melestarikan. Ya. Tetapi itu di abad kesini modern, bahkan di Amerika Latin itu budak-budak yang dari Afrika yang yang bekerja di ladang tebu, ya, kerja di ladang gandum itu ratusan ribu. Budak-budak dari Afrika dibawa ke Amerika itu, bahkan dari Jawa dibawa ke Suriname misalnya, dan sebagainya oleh penjajah kolonial itu lebih banyak. Jadi kalau mereka sekarang keluar Islam itu punya syariat perbudakan, mereka lebih ugal-ugalan lagi dalam perbudakan. Bekerja di perkereta apian, bikin rel, bikin jalan, ya, ladang kopi, ladang gandum itu mereka nggak digaji dan banyak yang mati. Sebagai balik lagi. Ya balik lagi. Begitu jadi komunitas, akhirnya didakwakan ke jemaah tabligh kan itu. Dikembalikan kepada Islamnya dan hanya tahu Islam tapi tidak tahu agamanya. Masih ada waktu nggak? Kalau ya, barangkali ada yang ditanyakan silakan mungkin berkenaan dengan perbudakan mumpung kita belum jauh ini. Kejadian Timur kejadian sebagai budak ada nggak? Kalau menurut saya konteks Timur Timur itu bukan budak. Bukan, karena kan dulu Timur Timur kan masih Indonesia. Itu teh petugas sedang menertibkan rakyatnya yang mau memberontak kan gitu. Jadi mereka bukan musuh perang. Waktu Timur direbut kan itu ya dulu kan di bawah Portugal ya. Portugal itu. Iya. Nah itu pertama kita TNI AD kebetulan masuk ke situ. Nah itu terjadilah banyak perkosaan segala macam. Itu cerita-cerita itu dahsyat lah. Karena kebetulan banyak waktu itu ada beberapa orang anak buah saya
dari sana. Itu cirinya orang yang pernah melakukan itu gejala di bintang, gagal semua. Kan sadis ceritanya itu. Nggak ada yang jadi bintang, nggak pernah ada yang jadi sadis. Tentara kita di sana itu. Semua apa jadi seluruh dunia. Kalau Ya, ada mungkin ya kalau kita tahu cuma itu memang begitulah perilaku peperangan itu memang luar biasa. Nah itu mereka menerjemahkan itu dari Cina dan beberapa tahun yang lalu mahasiswa tadi lah UIN ya, memang menerjemahkan masih ada perbudak hamba sahaya sekarang karena dia dianggapnya mungkin bayar kos lah, bayar hamba sahaya. Bukan itu mah Daddy Sugar, katanya Sugar Daddy ya teman. Sugar Daddy namanya itu mas. Sugar daddy. Nah, istilah sekarang itu ada istilah Sugar Daddy. Artinya perempuan muda gitu dia tidak punya kecukupan materi lalu ada yang mencukupinya, kasih nafkah, kasih materi bantuan. Nah itu zaman sekarang sebutnya Sugar Daddy itu. Jadi ayah angkat tapi dia sifatnya itu materi segitu. Itu bukan perbudakan, jadi tidak boleh diterapkan hukum perbudakan. Bahaya kalau itu diterapkan. Nanti Bukan setiap hamba sahaya gitu ya. bukan hamba sahaya. Perempuan itu masih anak orang, betul kan? Iya. Perempuan itu secara hukum dan secara agama masih anak orang. Anak yatim. Anak yatim, anak walinya, Anak uaknya, pamannya, bibinya, keluarganya, milik keluarga besarnya. Iya iya. Budak itu dia tidak punya orang tua. Budak itu tidak ada yang memiliki kecuali majikannya. Nah kalau kalau yang tadi itu sama sekali bukan budak karena dia masih punya keluarganya, masih punya orang tua, masih punya paman bibi yang menjadi walinya kalau orang tuanya sudah meninggal. Sama sekali 100% anak-anak yang tadi ceritakan Pak Haji itu bukan budak. Bukan, tidak bisa masuk status budak. Tidak masuk status budak. Nah juga tadi Timur bukan budak karena itu mah rakyat yang ada di tempat itu, bukan kombatan yang perang dengan pasukan antar negara kemudian ada yang kalah, bukan. Itu mah Timur memang Indonesia kemudian di awalnya dulu lalu ditertibkan oleh tentara sehingga pendapat saya mereka bukan budak. Mereka bukan budak ya. Jadi yang pernah mungkin dulu melakukan itu segera bertaubatlah kepada Allah SWT atas perbuatan yang zalim itu. Sekarang sudah aki-aki ya. Kita jadi aki-aki, tinggal nobatan ya itu, tinggal ditobatan ya. Dan 80-an. Tema ini ya. Kalau itu dikembangkan, dibiarkan, pemahaman itu akan berbahaya, apalagi di kampus-kampus Islam. Allah Ta'ala bisawab wa taufiq billah. Tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an